Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi pada video kali ini. Saya punya pertanyaan untuk Anda semua. Kalau Anda buat acara hajatan, misalnya nikahan, atau misalnya acara apapun itu, misalnya ya kita anggap misalnya acara nikahan, Anda undang semua orang, kemudian pada hari H ada beberapa tamu yang datang dan banyak tamu yang datang memenuhi undangan Anda. Oke. Tapi ada sebagian tamu, ya, sekelompok tamu yang membawa makanan sendiri dari rumah. Bagaimana perasaan Anda sebagai penyelenggara acara hajatan nikahan ketika itu? Pasti Anda tersinggung dong. Karena apa? Makanan sudah disediakan, ya kan? Semua konsumsi sudah disajikan dengan sebaik mungkin untuk menyambut para tamu. Lah kok ada sekelompok tamu yang membawa makanan sendiri dari rumah. Ini ibaratnya menghina tuan rumah. Kenapa? Mungkin makanannya tuan rumah tidak enak, maka dia bawa makanan sendiri, ya. Maka ini adalah masalah etika. Ketika kita diundang oleh orang lain dalam suatu hajatan, ya, kemudian kita membawa makanan sendiri dari rumah, tentu ini menyakiti yang punya hajat, ini menyakiti si tuan rumah, karena dianggap makanan disajikan mungkin, ya, tidak halal atau itu tidak enak, maka membawa makanan sendiri dari rumah. Pemirsa, ini adalah masalah etika. Ketika ada sebuah acara, kemudian acara tersebut punya peraturan, acara tersebut punya kondisi-kondisi yang diharuskan para pesertanya untuk memenuhinya agar sesuai dengan tujuan acara tersebut, ya. Maka yang sekarang menjadi kita semua, bahasan kita semua, kita analisa ya. Kalau ada upacara peringatan Hari Santri Nasional, apel, ya, para panitia sudah menyebutkan bahwa bendera yang boleh dibawa adalah bendera merah putih dan bendera Nahdlatul Ulama. Ini jelas peraturannya. Karena panitia penyelenggara mengadakan acara ini dengan aturan seperti itu. Ketika tiba-tiba, ya, di Cianjur ada sekelompok peserta upacara, peserta apel yang kemudian membawa bendera, ya, hitam bertuliskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau bendera putih bertuliskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka jelas ini etikanya tidak ada. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan yang disyaratkan oleh panitia. Sama seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Anda punya hajatan nikahan, Anda penyelenggaranya, kemudian ada sekelompok orang yang datang membawa makanan sendiri. Ini kan aneh. Ini kan aneh. Kalau misalnya kamu membuat acara sendiri, kamu kibar-kibarkan sendiri, tidak apa-apa. Tapi ini, ya, sudah ada panitia yang menyelenggarakan, mengurusi agar benar-benar acara ini berjalan dengan lancar. Sudah dihimbau bahwa itu hanya boleh bendera merah putih dan bendera Nahdlatul Ulama. Kenapa kok ada sekelompok orang yang tetap bersikukuh, ngotot untuk bawa bendera yang hitam dan putih tadi yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka menurut saya, orang-orang yang tetap kekeh ini, satu, tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Yang kedua, mereka kurang baca buku dan kurang mendalami. Katanya santri, kalau santri dikasih tahu ya sudah, manut, ikut. Katanya santri, tapi ketika peringatan Hari Santri justru nyeleneh, bawa yang aneh-aneh. Coba kita lihat, ya. Mereka kurang baca, kurang belajar, kurang banyak menelaah. Dalam kita lihat, ya, kita menganalisa. Banyak misalnya periwayatan hadis, kalau saya tidak ingin membahas dalam hal mustalahul hadis, karena ada juga berpendapat bahwa hadisnya yang mengatakan tentang itu adalah dhaif, lemah. Karena ada periwayat, ada perawi yang di situ rentetannya kemudian menjadi perselisihan para ahli hadis. Saya tidak ingin membahas itu, saya tidak ingin. Tetapi kalau kita mau menelusuri semua literatur keislaman, katanya santri.
Ya minimal harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar, nggak mau baca buku, ya nanya sama yang ahlinya. Nah, literatur, ya khazanah, ya keilmuan itu luas sekali. Jangan hanya cuma berpatokan pada satu kitab, kemudian hanya pada, mungkin bukan kitab, hanya pada tulisan di WA, hanya tulisan di situs, hanya video-video yang kemudian tidak dalam menganalisa kitab-kitab turos keislaman. Saya ambil dari kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya, kita bahas ya. Kita bahas tentang bendera. Ada di halaman 192. Ini kitab Ibnu Khaldun ini berbicara tentang analisa sejarah, kalau bisa dikatakan sosiologi. Ya, bagaimana perkembangan masyarakat ya Islam ketika itu di berbagai daerah, karena beliau adalah seorang petualang sejati ya. Kemudian beliau catatkan tulisannya itu dalam kitab Muqaddimah yang disebut nanti Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ini menarik. Ini menarik analisanya, karena analisanya bukan hanya dari segi agama yang kemudian sumbernya hadis, sumbernya Al-Quran, tetapi lebih luas daripada itu. Beliau punya pemahaman yang matang terhadap fenomena sosial atau yang disebut waqi'iyah, realitas masyarakat. Ini penting. Maka sosiologi kan mempelajari tentang itu, apa yang ada, fenomena realitas yang ada dalam masyarakat. Di halaman 192 Ibnu Khaldun ya, ketika membahas fi syaratil mulki wa sultani al-khassah bihi. Syarat itu adalah lambang-lambang kerajaan ya, yang itu khusus yang ada pada kerajaan tersebut. I'lam anna lis-sultan syaratin. Ketahuilah bahwa setiap kerajaan, setiap kekuasaan itu memiliki syarat atau lambang, wa ahwalan, dan berbagai situasi kondisi yang kemudian itu menunjukkan taqtadi al-ubbahatu wal badhu, yang menunjukkan kebesaran dan kesombongan sebenarnya, atau ya tafakhur. Tafakhur itu, oh ini loh kerajaan, oh ini loh ciri khas dari kekuasaan saat itu. Wa yaqtasu biha wa yatamayyazu bi intihaliha anir ra'iyah wal bitanah wa sa'iri ru'asa fi daulatihi. Maka ini dikhususkan dengan adanya lambang-lambang tersebut ya, dan supaya berbeda ya, sebagai propaganda kepada rakyat ya, dan juga kepada seluruh masyarakat, dan juga kepada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah atau wilayah kekuasaannya. Nah, yang pertama, al-alatu, alat-alat perangkat apa saja ya. Dari lambang-lambang itu, ittikhadul alah min nasril alwiyah warroyat, yaitu disebarkannya liwa, bendera atau royah ya, sama, bendera artinya sama dua-duanya ini. Wa qara'it tubul wan nafkhi, dan alat-alat musik ya, yang kemudian itu menjadi ciri khas saat itu. Apa tujuannya? Disebutkan di sini, wadhalika irhabul aduwi fil harbi, untuk menakut-nakuti, meneror. Irhab itu meneror. Irhabul aduwi, untuk meneror musuh di dalam keadaan perang. Nah, ada lagi ya, kita lihat di paragraf berikutnya setelah beliau membahas tentang alat musik ya, ciri khas alat musik yang digunakan oleh suatu kekuasaan atau kerajaan atau kekuasaan saat itu. Maka beliau kemudian membahas tentang bendera. Wa amma taksirur royati wa talwinuha wa italatuha. Sedangkan ya, memperbanyak bendera, mewarnai bendera atau pewarnaan bendera, dan memperpanjang bendera atau dalam ukuran yang besar ya, fal qasdu bihi at-tahwil, maka yang dimaksudkan di dalamnya adalah supaya untuk nakut-nakuti ya. At-tahwil dari kata hawwala yuhawwilu, at-tahwil, tidak lebih. Wa rubbama tahdusu fin nufusi minat tahwil ziyadatun fil iqdam, supaya nanti orang itu semakin menghormati, semakin mendahulukan, atau artinya semakin menghormati yang pembawa bendera atau kerajaan tersebut ya. Fa'amar royatu fa innaha syiarul hurubi min ahdil khalifah. Sedangkan yang disebut dengan bendera-bendera itu, kalau beliau ingin menjelaskan, maka itu sebenarnya adalah syiar ya, syiar dari perang atau suatu kondisi untuk mengabarkan ya,
dari peperangan-peperangan dari zaman khalifah, ya. Dan kemudian umat-umat setelahnya juga dalam keadaan perang, ya, umat-umat yang lain juga dalam keadaan perang melakukan hal itu, ya, fil khurubi, dalam peperangan, wal ghazawati, ya, dan peperangan juga di zaman Nabi dan waman ba'dahu minal khulafa, dan dari umat-umat setelahnya dari para khalifah, ya. Jadi itu bendera itu adalah syiar hurub, ya. Itu adalah lambang perang, ya. Lambang, jadi kalau perang pakai bendera. Apakah kita dalam keadaan perang sekarang? Tidak. Peringatan hari apel santri itu adalah yang kemudian kita sekarang dalam keadaan damai. Maka kita kibarkan nasionalisme kita dengan bendera merah putih dan bendera NU, karena yang menyelenggarakan itu Nahdlatul Ulama. Cukup ketika panitia mengisyaratkan dua bendera itu cukup, tidak usah ada bendera-bendera yang lain. Kita lihat dalam perjalanan sejarah bagaimana. Ini Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ini dibaca juga oleh pendiri Facebook Mark Zuckerberg, senang baca Muqaddimah Ibnu Khaldun. Makanya para santri jangan kalah, harus mau menggali khazanah keilmuan, turos yang luas, itu harus mau. Jadi biar tidak hanya parsial pengetahuannya, setengah-setengah, jangan. Ayo, ya, kita lihat. Di pada berikutnya, maka para pemimpin-pemimpin di masa lalu, ya, itu ada yang memperbanyak benderanya, ya, bikasrotil alwiyah wakilatiha. Ada yang cuma sedikit. Jadi ada yang benar-benar fokus kepada lambang-lambang tadi, syarat tadi, ya, ada yang sedikit. Atau ada beberapa khalifah, ya, itu yang mengkhususkan kekhalifahannya itu dengan warna tertentu. Saya ulangi, dengan warna tertentu. Ini kita tidak berbicara tentang tulisan, ya, belum. Tapi ini warna tertentu, ya. Misalnya hitam digunakan oleh khalifah Abbasiyah, ya, maka disebut Musawwidah benderanya itu karena warnanya hitam. Nah, Bani Umayyah yang kemudian keluar dari kekuasaan Bani Abbasiyah, ada yang mendirikan di sana sini. Mereka menggunakan warna putih, bayd abyad. Nah, maka kemudian disebut sebagai Mubayyidah. Jadi ada hitam Abbasiyah, Umayyah yang berceceran nanti, ya, itu menggunakan warna putih. Nah, ada juga nanti Abbasiyah, ya, mengganti warnanya menjadi hijau, khadra. Ini perjalanan sejarah yang dirangkum oleh Ibnu Khaldun. Harus paham sejarah, santri harus paham sejarah. Jangan cuma asal kibar-kibar bendera, ya. Harus paham sejarah. Ya. Jadi hitam jadi hijau, yang Umayyah yang di luar tadi putih, ya. Kemudian wa amma mulukul barbari bil maghribi, ya, raja-raja, ya, kaum barbar, suku barbar yang di Maghrib itu berarti di bagian barat, itu menggunakan bendera dengan warna emas. Saya ulangi, emas. Ada putih yang berubah menjadi hijau, hitam yang berubah menjadi hijau, ada putih dan ada emas, ya. Nah, sedangkan kekhalifahan Turki itu benderanya warna-warni campur-campur, tapi benderanya satu yang besar. Nah, ada bendera-bendera kecil nanti itu berwarna emas juga. Nah, disinilah kita bisa melihat, ya, kalau kemudian perayaan hari apel santri ini dinodai dengan beberapa orang yang membawa bendera yang tidak dikhususkan panitia, satu, saya ulangi, ini tidak beretika, tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Kalau kamu membuat acara sendiri, buatlah acara sendiri, ya. Nggak usah acara orang lain kamu susup-susupin, nggak usah, ya. Buat acara sendiri, ya, gitu. Kibarkan seluas-luasnya, silakan, urusannya sama petugas keamanan, gitu kan, sama petugas keamanan apakah boleh atau tidak, gitu. Nah, yang kedua, bacanya kurang banyak, ya, ngopinya kurang kental, begadangnya kurang pagi. Karena apa? Karena banyak sekali literatur keislaman yang di sini disebutkan dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, ada bahwa bendera itu apa? Lambang dari negara-negara atau kekuasaan saat itu. Jadi kalau kita sekarang di Indonesia, kita punya bendera merah putih, ya kita kibarkan bendera merah putih. Kalau itu bendera ormas, ya kita
misalnya ketika menyelenggarakan apel santri yaitu Nahdlatul Ulama, ya kita kibarkan bendera Nahdlatul Ulama. Cukup 2 itu dari panitia, tidak usah dilebih-lebihkan yang lain. Dan tidak usah lebay bahwa apa? Bahwa disebutkan itu bendera yang merupakan dari syariat apa tidak. Ya, bendera di sini disebut oleh Ibnu Khaldun adalah bagian dari kekuasaan, bagian dari apa? Politik ketika itu, dan bukan merupakan apa? Bagian dari syariat. Yang ketiga, bendera dikibarkan erat kaitannya dengan perang. Sedangkan kita dalam keadaan damai, kita memperingati Hari Santri karena apa? Perjuangan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia diperingati agar orang tidak lupa, agar orang senantiasa selalu tahu dan paham dan selalu ingat tentang jasa para santri. Jasa-jasa para pahlawan yang lain yang bukan dari santri sudah banyak diperingati, sudah banyak sejarahnya. Tetapi kenapa sejarah santri disembunyikan? Maka dengan adanya 22 Oktober yaitu Hari Santri Nasional agar menambah, oh ini loh ternyata santri, ternyata para kiai juga punya andil dalam mempertahankan kemerdekaan. Baik para pemirsa, itu analisa kita berdasarkan kitab, bukan berdasarkan omongan-omongan belaka. Yuk kita belajar lebih dalam, yuk kita menggali khazanah turos keilmuan yang sangat luas sehingga kita bisa menjadi orang yang moderat, bisa menjadi orang yang paham, sehingga tidak mudah ikut-ikutan, tidak gumunan, sehingga kita bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi. Terima kasih, kita berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.